Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang hasil dari tugas saya di MK HKI, yaitu tentang di sini tentang perlindungan varietas tanaman. Baik, kita langsung masuk materi agar tidak memperpanjang waktu ya. Di sini kita akan mengetahui ketentuan umumnya dulu. Kita kasih pemahaman tentang apa itu hak perlindungan varietas tanaman. Adalah hak yang diberikan negara kepada pemegang hak perlindungan varietas tanaman tersebut. Lebih rinci lagi, varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman itu sendiri. Di sini ada lingkup perlindungan varietas tanaman. Varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan itu adalah varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, dan mempunyai nama baru. Varietas yang dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahkan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau diperdagangkan akan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Di sini juga bisa kita lihat kasus pelanggaran perlindungan varietas tanaman tentang hak paten atas invensi yang berasal dari praktik bioversi yang dilakukan Sehido terhadap tanaman tradisional Indonesia. Sejak tahun 1995, perusahaan kosmetik Shiseido dari Jepang telah melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Namun, paten tersebut dibatalkan dengan alasan pihak Seido telah menyadari bahwa tanaman hayati Indonesia yang termasuk dalam permohonan patennya telah menjadi bahan baku obat dan kosmetik di Indonesia sejak zaman dahulu yang telah dikenal luas sebagai jamu. Kasus tersebut terjadi karena belum terbentuknya sistem perlindungan hukum pengetahuan tradisional masyarakat atau traditional knowledge dan ketidakpahaman sebagai masyarakat Indonesia terhadap sistem paten, terutama dalam membedakan antara produk dan proses yang melindungi paten. Di sini juga kita akan menjelaskan tentang permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besar, ditetapkan oleh Menteri. Jangka waktu PVT itu yang pertama ada 20 tahun untuk tanaman semusim. Yang kedua, itu ada 25 tahun untuk tanaman tahunan. Berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman itu karena berakhirnya jangka waktu. Yang selanjutnya pembatalan. Yang selanjutnya juga ada pencabutan. Di sini yang dimaksud dengan pencabutan hak PVT itu adalah pencabutan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT. Yang kedua, hak PVT dicabut berdasarkan alasan-alasan. Yang pertama, pemegang hak PVT tidak membayar biaya tahunan atau jangka waktu setidaknya 6 bulan. Yang kedua, itu syarat dan ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi. Yang selanjutnya, pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan atau menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT. Yang selanjutnya juga, pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT atau pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya
serta alasan secara tertulis kepada kantor PVT itu sendiri. Pengembalian pembayaran royalti. Seperti yang tertuang dalam pasal 62, dalam hal hak PVT dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 apabila pemegang hak PVT telah memberikan lisensi maupun lisensi wajib karena pihak lain dan pemegang lisensi telah membayar royalti secara sekaligus memegang hak PVT. Memegang hak PVT berkewajiban mengembalikan royalti dengan memperhitungkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun lisensi wajib. Kita akan membahas tentang biaya. Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT wajib membayar biaya tahunan. Maaf. Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT berdasarkan pemeriksaan pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan perjanjian lisensi, dan lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang, ini wajib membayar biaya. Ketentuan mengenai besar biaya itu persyaratan dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pengelolaan perlindungan varietas tanaman dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelindungan Varietas Tanaman menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, pemeriksaan, pelayanan, dan informasi perlindungan varietas tanaman. Di sini kita mempunyai hak untuk menuntut, berlaku sejak tanggal diberikan sertifikat atas hak PVT yang telah dikeluarkan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT. Dan selanjutnya, hak untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam BAB ini tidak mengurangi, diatur dalam bab yang tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap penyelenggaraan hak PVT. Di sini juga penyidik berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang di bidang PVT itu sendiri. Selanjutnya melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT itu sendiri. Dan yang terakhir, meminta keterangan dan bahan bukti, serta meminta bantuan ahli sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT. Baik, saya rasa cukup. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.